Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali, dan kita sempurnakan dengan sholawat amrik. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa syurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannaf kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Masih melanjutkan tarjamah muallif halaman 5. Wa kana radhiyallahu an mujabat da'wah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini ditulis oleh Syekh Al-Kuhani. Beliau adalah mujabat da'wah, orang yang diijabah seluruh doanya. Ini berarti beliau menyaksikan nyaris doa-doanya tidak diijabah oleh Allah. Semua doanya diijabah. Azimas sum'ah. Terkait dengan ijabah doa, tentu syarat, ketentuan, adab, dan lain sebagainya ini juga otomatis telah terpenuhi dan dipastikan ijabahnya doa diantaranya adalah dari hati yang bening, dari hati as-safa. Azimas sum'ah. Beliau memiliki reputasi yang besar. Sum'ah di sini bukan sum'ah dalam bahasa kita yang seringkali penyakit, tapi diterjemahkan di sini adalah azimas sum'ah, orang yang memiliki reputasi besar, atau boleh dibilang orang yang sudah terkenal dan terhormat. Ini seseorang mendapatkan predikat atau julukan azimas sum'ah itu karena prestasinya. Tidak mungkin seseorang bereputasi yang sangat besar jika ia tidak berprestasi.
Termasuk Azimas Sum'ah adalah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini memiliki sifat-sifat terpuji. Termasuk juga ia berkontribusi yang cukup signifikan dalam bidang tertentu. Jadi mereka-mereka yang bereputasi besar, pastilah mereka-mereka yang punya prestasi, mereka-mereka yang punya kontribusi terhadap masyarakat sekitar, terhadap orang lain, dan seterusnya. Tentu orang-orang seperti ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka pasti dijadikan panutan dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Jika kita berupaya mensuri tauladani Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, pasti kita ingin apa yang kita lakukan menjadi inspirasi buat orang lain. Tentu dalam hal kebaikan. Karena abadinya nama kita, dikenang kita itu ya setelah ketiadaan kita, setelah kematian kita. Jika selama hidup kita tidak punya sebuah karya, tidak punya prestasi, tidak ada kontribusi sama sekali, ya apa yang mau dikenang dari kita? Ketika kita sudah meninggal, nama kita hilang begitu saja. Maka ya terlihat jelas Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini diperkirakan beliau dilahirkan kalau Masehi di 1490-an Hijriah. Dari sekarang sudah sekitar 500 tahun lebih. Tidak ada tokoh sufi yang tidak kenal beliau. Beliau juga layyinal janib, berkepribadian lembut, tutur kata dan lain sebagainya. Ini memang karakter bawaan dasarnya beliau layyinal janib, kepribadiannya lembut, sabar, dan seterusnya, santun. Bassaman, beliau juga seorang yang ramah, murah senyum. Mutawadhi'an, beliau juga orang yang rendah hati. Mutakosyifan, beliau adalah orang yang hidup sederhana. Ini bukan sederhana karena memang ya faktanya tidak bisa menjadi kaya atau tidak bisa berlebihan, enggak. Beliau memilih hidup sederhana. Kalau dalam dunia tasawuf, memilih hidup secara asketis, zuhud. Gaya hidup yang beliau pilih ini benar-benar menahan diri dari berbagai kemewahan. Ya itulah pengertian zuhud. Salah satu definisi zuhud adalah ketika seseorang mampu membeli mobil mewah, tapi kemudian ia membeli mobil biasa-biasa saja. Ia mampu membeli pakaian mewah, tapi ia membeli biasa-biasa saja. Dan dia memilih itu. Ini juga termasuk salah satu dari sikap zuhud. Dan betul-betul dari kesederhanaannya ini, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani hanya mengambil dari dunia ini seperlunya saja.
Ketika ia butuh sesuatu, baru ia ambil. Itu pun tidak sepenuhnya. Jadi bahasa kita bukan konsumtif, bukan membeli berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Bukan menikmati sesuatu karena dorongan hawa nafsunya, karena dorongan keinginannya, tapi karena sesuatu yang diambil, dimakan, itu memang harus. Seandainya, ini contoh, seandainya tidak makan itu tidak apa-apa, misalkan begitu, ya ia tidak makan. Itu sikap kesederhanaan beliau. Nah, kenapa beliau memilih itu? Ini karena beliau berupaya fokus pada nilai-nilai spiritual yang sedang dijalaninya. Menghindari gaya hidup berlebihan ini agar tidak mengganggu fokus perjalanan rohaninya menuju mendekat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda lagi. Wa kana yalbasu fi bidayatihi al-malabisal ghaliyah. Di awal perjalanan spiritualnya, di awal beliau menempuh perjalanan, beliau justru memakai pakaian-pakaian yang mahal harganya. Segala yang dikenakannya bernuansa kemewahan. Jadi ini kemudian berbanding terbalik dibanding awalnya. Kemudian wa yujalisul ulama wa yulatifuhum. Beliau senantiasa bermujalasah. Jadi bermujalasah dengan para ulama dan memperlakukan mereka dengan penuh cinta kasih. Perintahnya memang jalisul ulama. Sama ulama kita diperintahkan untuk bermujalasah. Kalau ke hukama ada kata jalisul ulama wa khalitul hukama. Kalau ke ulama, orang yang alim, ini kita disuruh bermujalasah, senantiasa duduk bersama mereka, tentu dengan maksud mencari ilmu. Tapi ketika kita bertemu hukama, kita diperintahkan khalitul hukama. Diperintah khalid itu disuruh mengakrabi, berbaur. Jadi lebih dari tidak hanya bermujalasah, agar kita mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran hikmah dari mereka. Hukama seringkali mendapatkan atau mengajari dengan berbagai fenomena, kasus, peristiwa, kejadian, dan lain sebagainya. Wa kana muwadziban ala sunnah al-Muhammadiyah. Syekh Abdul Wahab Syaroni ini senantiasa menjaga, melestarikan, teguh di dalam memegang sunnah-sunnah Nabi. Jadi kalau berbicara sunnah-sunnah Nabi, tentu apalagi ini disifati sunnah al-Muhammadiyah. Ini berarti sunnah-sunnah yang bersifat sifat-sifat Nabi, karakter kepribadian Nabi. Jadi beliaunya benar-benar berjiwa, berkarakter, karakter Muhammadi. Tentu proses untuk menjadi seperti itu, ini proses panjang
dengan melakukan khalwat suluk, menyelam sampai ke dalam diri, menemukan karakter jiwa Muhammadi jauh di dalam lubuk hatinya, di rohnya. Ini tidak bisa jika kita tidak dibimbing oleh guru. Jadi jiwa Muhammad itu sudah ada di setiap manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Hanya perlu itu kemudian dikuak, menyelam ke dalam diri sampai menemukan itu. Setelah menemukan itu, diperintahkan untuk mewujudkan jiwa, karakter, sifat Muhammadi. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini senantiasa berpegang teguh seperti itu. Jadi jiwa Muhammad, karakter Muhammad, sifat-sifat Muhammad ini sudah mewujud di dalam diri beliau. Jadilah beliaunya ini Muhammadi. Mura'iyan lil madzahibil arba'ah. Beliau juga senantiasa menjaga keempat mazhab. Itu imam-imam mazhab fikih. La yufarriqu bainahum. Syekh Abdul Wahab Asy'arani tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam artian keempat imam mazhab itu benar-benar di mata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, mereka-mereka layak benar-benar imam. Imam Abu Hanifah diberi keistimewaan tersendiri. Imam Malik bin Anas diberi keistimewaan sendiri. Imam Syafi'i, demikian pula dengan Imam Ahmad bin Hambal. Berbeda dengan mereka yang belum matang di dalam pemahaman fikihnya, ketika mengikuti mazhab Syafi'i misalkan, seringkali tanpa disadari meremehkan, bahkan menyalahkan mazhab lain. Dan seterusnya. Nah, jika kita seperti itu, ya berarti pemahaman keagamaan kita belum benar-benar matang. Silakan, kita diperintahkan memang menjunjung tinggi guru kita, menjunjung tinggi orang tua kita. Ini tidak berhenti di situ. Ada larangannya. Larangannya adalah tidak membandingkan dengan siapapun. Ketika kita menomorsatukan kecap kita, silakan. Selama maksud dan tujuan menomorsatukan kecap itu tidak ada maksud merendahkan, menghina kecap orang lain. Nah, seringkali kita kebalik. Kita bermaksud meninggikan diri kita, di balik itu merendahkan orang lain. Ini berarti dilihat dari sini belum matang, belum dalam. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani tidak begitu. Karena waqad atla'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala maqamatihim. Syekh Abdul Wahab Asy'arani sudah diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah kedudukan makom dari setiap imam mazhab tersebut. Wa kana yaqul, sehingga beliau berdoa untuk mereka, jazahumullahu anna khairan. Semoga Allah membalas jasa mereka untuk kami dengan kebaikan. Jadi kita
tinggal mengikuti salah satu dari madhab 4. Dan sebagai orang pengikut, sebagai orang yang bermadhab, tentu kita harus berterima kasih, menunjukkan rasa terima kasih kita dengan ya paling tidak berdoa seperti yang diajarkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini. Jazahumullahu anna khairan. Semoga Allah membalas jasa mereka untuk kami dengan kebaikan. Wa kana radhiyallahu an muwazzi'an awqatahu alal ibadah. Ini masih menjelaskan tentang siapa Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu. Dari sisi waktu, beliau membagi waktu-waktu dalam kesehariannya. Yang pertama, dipergunakan untuk ibadah. Yang kedua, ma baina ta'lifin wa tasnifin. Ini artinya di sela-sela beliau menulis, mengarang, menyusun kitab digunakan untuk ibadah. Wa dzikrin wa tadzkirin. Di sela-sela itu kadang digunakan untuk berzikir, kadang digunakan untuk ngaji, memberikan nasihat, mengingatkan kepada murid-muridnya atau kepada tamu-tamu yang datang kepadanya. Wa sholatin alal basyirin nadhir, atau dipergunakan untuk bersolawat. Wa tarbiyatin bid-dalal. Nah, terkadang digunakan untuk mengajar, memberikan tarbiyah bid-dalal. Ini tarbiyah yang dipenuhi dengan kelembutan dan perhatian. Tarbiyah bid-dalal itu gini, seorang pendidik yang benar-benar memperhatikan anak didiknya, sehingga efek dari itu anak didik ini akan menjadi orang yang percaya diri. Kadang terkesan tarbiyah bid-dalal wal kamal ini kadang terkesan sedikit memanjakan, tapi tidak. Nah, hasil dari didikan itulah kemudian menjadikan anak didiknya yang paling utama adalah percaya diri, kemudian siap dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam kehidupan. Itu tarbiyah bid-dalal wal kamal. Kemudian u'tiya radhiyallahu an natiqatan jami'al auliya. Beliau diberi kemampuan berbicara oleh seluruh ulama, seluruh wali, jami'al auliya. Seakan-akan beliau ini adalah juru bicara dari para wali. Ini tidak akan mungkin terjadi jika yang bersangkutan tidak dalam ilmunya. Di diberi kemampuan untuk menjadi juru bicara dari para wali ini adalah menjadi penterjemah, menjadi juru bicara. Pemikiran para wali,
apa yang tidak mampu diungkapkan secara arif dan bijaksana oleh para wali di zaman itu, mampu disampaikan dengan enak dan mudah dipaham oleh Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Termasuk nilai-nilai pelajaran ketasawufan. Karena banyak hal yang tidak mampu dijelaskan, ini oleh Syekh Abdul Wahab Sya'roni, beliau enak dan mampu menjelaskan dengan secara gamblang. Karena wa kana tanbutul auliya bisahihi kama tanbutul ardu bima is-sama. Sehingga dari sinilah kemudian banyak para wali itu lahir dari tempat beliau, hasil dari didikan beliau. Sebagaimana tumbuhnya bumi ini sebab air hujan. Seakan-akan seperti itu. Ini menunjukkan akan kedalaman spiritual dan pemahaman yang mendalam tentang ilmu tasawuf. Jika tidak mampu itu. Wa kana radhiyallahu an mutakhalliqan bi akhlaqi ahlillah. Beliau ini berakhlak dengan akhlak ahlullah. Kita tahu perintahnya adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Ini akhlak ahlullah itu adalah akhlak keluarga Allah. Berakhlak apa? Ya sebagaimana akhlak Allah. Akhlak Allah itu ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya. Ini sudah mengkarakter. Mu'athiron ala nafsihi. Beliau senantiasa mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Kariman, terkenal dermawan. Yu'ti atau yal muluk. Jika memberi ini sama atau seperti pemberian raja. Kita bayangkan aja, kita tahu kondisi ada pemberian bansos misalkan. Nah, Syekh Abdul Wahab Sya'roni ini sama dengan mereka. Senantiasa memberi sebagaimana raja-raja itu memberi. Wa yunfiqu alal fuqara wa dzawil hajat. Menginfakkan sebagian hartanya untuk kaum fuqara, untuk para pembelajar, orang-orang fakir, wa dzawil hajat, dan mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Wa kana yajtami'u indau bizawiyati nahwa mi'atin minal fuqara fa kana yaqumu bihim nafaqatan wa kiswatan. Di pondok beliau, di zawiyah beliau ini ada sekitar 100 fuqara. Mereka-mereka yang tidak mampu dari sisi ekonomi, juga fuqara ilallah. Nah, ke-100 orang ini setiap harinya kebutuhan sandang, pangan, dan papannya beliau yang memenuhi. Jadi benar-benar beliau berupaya tidak hanya mengutamakan ibadah secara personal, tapi juga ibadah secara sosialnya. Di pengabdian kepada sesama ini juga menjadi perhatian beliau. Wa kana radhiyallahu an azimal haibah wa firal hukmah wa firal hurmah. Beliau memiliki wibawah yang besar. Beliau dihormati secara luas. Dua sifat ini, azimal haibah dan wafirul hurmah. Wah, ini seorang yang luar biasa. Jadi tidak mungkin seseorang mendapatkan begitu besar penghormatan, begitu luar biasa jika memang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan kapasitasnya. Benar-benar orang yang sangat disegani dan dihormati. Ya'ti ila babihi akabirul ulama. Fataratan yajtami'una bih wa taratan la yajtami'una. Sesekali
Terkadang ya sering datang para pembesar, para penguasa, para pemimpin negara. Ini datang kepada beliau, sowan kepada beliau, kadang ketemu, kadang tidak. Memang Syekh Abdul Wahab Sya'roni ini terkenal moderat. Sehingga ini nanti termasuk di zaman beliau ini dipimpin oleh Sultan Al-Ghamri. Ini di bawah ini nanti ada. Wa kana radhiyallahu an dza himmatin aliyah. Beliau memiliki himmah aliyah, tekad semangat juang yang tinggi. Ini terkait dengan keilmuan, tidak ada matinya. Jadi seakan-akan jika kita bayangkan, kapanpun dan dimanapun beliaunya ini senantiasa ya menyebarkan ilmu. Bahasa kita nang diai ngaji. Fakana ya'tihi al-kitab al-kabir al-hajm. Pernah sampai kepada beliau kitab yang besar, kitab yang berukuran besar. Fayutali'uhu wa yuraji'uhu wa yada'u alaihi takriratihi fi lailatin wahidah. Jadi kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang besar itu kemudian ditelaah, dimurajaah, kemudian ditakrir. Ditakrir itu diberi komentar-komentar. Selalu seperti itu. Dan itu hanya semalam. Kitab besar, tebal, itu ditakrir, dibaca, ditelaah, cukup hanya semalam. Wa arsalalahu Nasiruddin Al-Laqani. Nasiruddin Al-Laqani ini termasuk ulama besar di zamannya. Ini sangat baik pemahamannya tentang mazhab Maliki. Nah, ini ada berbagai versi. Kita baca dulu. Arsalalahu Nasiruddin Al-Laqani mudawwanatal Imam Malik radhiyallahu an ma'an naqib liyuraji'a fiha mas'alatan ashkalat alaihi fi dhahir falamma ata bihan naqib wasala ilaihi fi zawiyah masa'an fa'ataha lahu wa arada al-insiraf faqala hatta ta'khudaha fi sabah wa ya'ti wa bata indana hadhihi al-laila fabatan naqib wa akhadha al-mudawwanah Sayyidi Abdul Wahab wa dakhala khalwatahu wa ba'da madha zamanin yasirin kharaja minal khalwah wa raddaha ilai fa asbaha ar-rajul wa mada ila Sayyidi Nasiruddin wal mudawwana ma'ah fa fatahaha Sayyidi Nasiruddin Al-Laqani fajada alayya takriratin wa taslihatin fata'ajjaba ghayatal ajab fasa'ala nakibau an dhalik faqala la a'lamu ghaira anna Sayyidi Abdul Wahab lamma akhadha minni wa dakhala khalwatahu radda ilayya ba'da 20 darajah falam aftahha wa ahdartuha ilaika kama hiya walaqad ra'aitu ya Sayyidi wallahi ma taraka wirdan min auratihi wala tahajjudatihi. Ini ada kisah Syekh Nasiruddin Al-Laqani. Boleh jadi ini yang benar yang mana. Jadi kalau ini langsung mengutus seseorang untuk mengantarkan kitab Mudawwanah. Kitab Mudawwanah ini kitabnya Imam Malik. Jadi fikih ala Malikiyah. Nah, dikisahkan bahwa Syekh Nasiruddin ini melihat, mungkin mendengar, tepatnya mendengar. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni ini mungkin kurang begitu bagaimana terhadap sisi syariat. Kemudian pada suatu hari Syekh Nasiruddin mengutus utusan untuk mengantarkan kitab ini kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni. Utusan ini
Syekh Nasiruddin ada beberapa iskal, ada beberapa hal yang tidak bisa dipahami dengan baik oleh Syekh Nasiruddin. Kemudian dibawalah kitab itu kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nah, si pengantar ini tidak boleh pulang, di sini aja kamu, nginep di sini aja. Besok pagi sore si pengantar ini mengantarkan kitab itu sore, terus disuruh nginap, setelah subuh disuruh pulang. Nah, selama menginap di situ ditemani oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Baru kemudian hanya ditinggal sekitar, kalau di sini berapa? Isrina darajah. Ada yang mengatakan Isrina darajah ini hanya 20 menit. Ditinggal hanya 20 menit. Di 20 menit itu kitab Mudawwana yang begitu tebal, permasalahan yang begitu sulit, itu kemudian ditakrir, diberikan komentar, diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Setelah itu dikembalikan. Nah, kemudian ketika ditanya, dia menggalikan si suruhan, ini kembali ke Syekh Nasiruddin, ditanya oleh Syekh Nasiruddin, ini gimana ini? Kamu sudah baca? Belum. Kok terus ada komentar banyak dan lain sebagainya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu semalam hanya sama saya terus. Saya tidak pernah berpisah dengan beliaunya. Paling berpisah itu hanya 20 menit. Nah, kapan menuliskan komentar, menyelesaikan masalah, menyelesaikan beberapa iskal yang belum dipahami? Syekh Nasiruddin ini bukan Syekh bodoh. Beliau juga produktif di dalam menyusun kitab. Salah satu karyanya adalah kitab Jawharatut Tauhid. Ini ilmu tauhid ditulis dalam bentuk nadom, yaitu di kitab Jawharatut Tauhid. Nah, dari situlah kemudian Syekh Nasiruddin mengakui kealiman dan seterusnya, dan tidak berani kemudian berprasangka buruk. Wa kanatil umara, lanjutannya, wa arbabul jah yuhibbunahu mahabbatan syadidat wa ya'taqidunahu li salahi wa waraihi. Nah, ini para umara, para pembesar, para penguasa ini banyak yang mengagumi dan mencintai beliau. Bukan sekedar cinta, benar-benar cinta kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Mereka beriktikad, berkeyakinan, tidak meragukan akan kesalehan dan kewiraian Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa kana Sultan Al-Ghamri rahimahullah yuhibbuhu mahabbatan syadidah wa ya'taqidu i'tiqadan jaziman wa ahdalahu marratan sajjadatan wa syashan irdahu sab'ata adru wa tuluhu salasuna zira'an. Ini pada masa itu penguasanya adalah Sultan Al-Ghauri. Sultan Al-Ghauri ini sultan terakhir dari dinasti Mamluk Burji. Beliau memerintah wilayah Mesir dan Suriah. Itu sekitar tahun 1501 sampai 1516. Setelah itu wilayah itu jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah. Nah, Sultan Al-Ghauri ini sangat mencintai Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sehingga terjalin hubungan yang baik. Ini harusnya begitu. Alasannya sederhana sekali. Kenapa Sultan Al-Ghauri ini sangat mencintai Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani? Beliau tahu bahwa Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini adalah seorang sufi. Sufi itu pasti sosok pemersatu. Pemerintah, penguasa butuh orang-orang yang mampu mempersatukan negaranya, rakyatnya, bangsanya. Namanya penguasa itu senantiasa berhadapan dengan kondisi politik dan kondisi ekonomi
apalagi kalau tidak menentu. Nah, jika seorang penguasa ini menyadari ingin mempersatukan wilayahnya, maka ya tirulah Sultan Al-Ghawri ini, yang beliau memiliki kecenderungan bersahabat dekat dengan tokoh-tokoh sufi. Alasannya yaitu tadi, karena melihat sosok pemersatu bangsa itu ada pada para sufi. Pada suatu hari, Sultan Al-Ghawri ini memberikan hadiah berupa sajadah dan kain yang kira-kira panjangnya 30 hasta dan lebar 7 hasta. Ini dihadiahkan, padahal itu Sultan ini mendapatkan hadiah dari Sultan Hindi. Hadiah itu kemudian ditaruh di di cangkang kenari. Ini diberikan kemudian kepada orang lain, yaitu kepada Sayyidi Maulana Abdul Qadir. Jadi kainnya diberikan ke orang lain, sajadahnya disimpan. Walam yastakmilha muddata hayati. Selama hidupnya sajadah pemberian dari sultan itu tidak dipakai. Walam yarudda, juga tidak dikembalikan. Ini adab. Adaban minhu. Ini menjaga adab. Ketika diberi hadiah yang menurutnya mungkin ya kurang pas atau bagaimana dalam ini, tidak lantas kemudian ini langsung dibuang atau enggak, disimpan, dikembalikan juga tidak, dipakai juga tidak. Ini maksudnya hanya adaban minhu. Wa kana hadza daidanuhu. Ini sudah menjadi kebiasaan Syekh Abdul Wahab Syaroni. Wa masyrabuhu al-adabu ma'awulatil umur. Dia senantiasa menjaga adab bersama para penguasa. Wa man dunahum, termasuk orang-orang yang berada di bawah mereka. Yura'i hurmatal fakir wal ghani. Sangat menjaga hormat, menghormati orang fakir, begitu juga orang kaya. Wal kabir was sohir, para pembesar dan orang-orang kecil. Orang-orang tua juga anak-anak kecil. Wa hadhihi kitratun min bahri fadailihi. Ini masih setetes dari lautan anugerah atau keutamaan-keutamaannya. Wa kaifa lana an naquma bihasri manaqibihi. Ini ungkapan yang tidak perlu dijawab. Jika kita berbicara tentang orang besar, apalagi orang-orang yang sudah jelas sifat terpujinya dan sebagainya, tidak akan pernah habis dibicarakan dari sisi manapun. Harusnya begitu. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, harusnya tidak akan pernah bosan kita membahas, bercerita tentang berbagai sisi kehidupan beliau. Dan tidak akan pernah habis dibicarakan itu. Kelebihan, sisi keutamaan, dan seterusnya. Syekh Abdul Wahab Syaroni aja menurut Syekh Al-Kuhani ini tidak habis sudah. Akhirnya beliau menyimpulkan, fahuwa imamul muhakkikina alal itlaq. Syekh Abdul Wahab Syaroni ini dijuluki imamul muhakkikin secara mutlak. Orang yang digelari imamul muhakkikin, imamnya orang-orang yang telah tahqiq. Tahqiq itu telah menyatakan keimanannya. Tahqiq itu telah menyatakan kalau dari sisi keilmuan kita belajar atau mengetahui ilmu yakin.
Nah, tahqiq ini ya sampai ke hakikatul yakin, bahkan ke hakul yakin. Ini tahqiqnya. Nah, Syekh Abdul Wahab Syaroni ini imamul muhaqqiqin. Mereka-mereka yang ahli hakikat, mereka-mereka yang pentahqiq, sudah menyatakan keimanannya, sudah dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini pasti ya mampu menuntun orang lain dalam memahami pelajaran-pelajaran yang hakikat-hakikat begitu. Imamul muhaqqiqin. Secara mutlak mereka-mereka yang ahli hakikat di masa itu, imamnya adalah beliau. Wa murabbil muridin biaqwa qawaidit tamkin. Pembimbing para murid dengan kaedah-kaedah yang kuat dan tamkin dan keteguhan. Gini. Murabbil muridin, pembimbing para murid. Membimbingnya dengan apa? Dengan aqwa qawaid. Dengan kaedah-kaedah yang kuat. Tentu kaedah ini sudah mengalami uji coba. Seorang guru mursyid membuat kaedah atau kemudian memunculkan kaedah-kaedah di dalam pembelajarannya itu, beliaunya sudah melakukan uji coba yang begitu matang. Nah, ini kaedah-kaedah yang diajarkan ini kaedah-kaedah yang paling kuat. Apalagi tamkin. Ya, ini tamkin itu aja sudah spiritualitasnya sudah mapan, sudah teguh, sudah tidak ada goyang lagi. Nah, saya bayangkan begini. Sampean mengajar, kemudian mengajar matematika, misalkan begitu. Sementara sampean belum mampu membuat rumusan-rumusan cara tersendiri bagaimana agar pelajaran matematika ini kemudian bisa dipahami dengan baik oleh siswa. Ya, ini belum pengajar ini. Syekh Abdul Wahab Syaroni ini mampu membuat rumusan tersendiri, membuat kaedah-kaedah tersendiri. Dan itu sudah tamkin. Artinya sudah wis patok bangkrong, wis paten. Jika ingin begini, begini. Jika begini, begini, begitu seterusnya. Nah, di dalam membimbing itu seperti itu. Artinya dari A sampai Z-nya ini semuanya sudah ada kaedahnya. Nah, kaedah itu dirumuskan mesti terakhir. Setelah keilmuan, dipraktekkan, dilakukan uji coba, dan seterusnya, muncullah kaedah. Apalagi kaedah ini sudah begitu mapan. Wafatihu akfali gawamidi maknawiyati isyaratil muhaqqiqin. Ini dua alam lagi juga ini. Pembuka kunci-kunci rahasia sing jelimet yang pelik-pelik dari makna-makna isyarat ahli hakikat. Gini. Bagi ahli hakikat itu ada isyarat-isyarat. Lah ini makna dari isyarat-isyarat itu. Lah, makna yang pelik-pelik inilah mampu dibongkar, dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Syaroni. Ahli hakikat selalu membaca segala sesuatu dengan isyarat. Ada isyarat-isyarat yang dia baca. Makna dari isyarat ini apa? Terus dicari. Dan ini aja sudah tidak mudah. Lah, ini yang pelik lagi. Nah, Syekh Abdul Wahab Syaroni inilah yang kemudian membongkar. Ketika seorang ahli hakikat mengalami, menemukan kesulitan-kesulitan untuk memahami makna-makna dari isyarat-isyarat yang didapatkannya.
Wa mu'abbiru rumuzi mahallati muskilatil arifin. Nah, ini juga mampu mengungkapkan rumus-rumus, simbol-simbol masalah-masalah yang rumit bagi kaum arif. Ini sudah ya sangat tinggi ini. Ada rumus, ada simbol, ada kesulitan-kesulitan di dalam memahami apa makna ini. Ya, masih jauh kita. Kalau bahasa kita masih bahasa ungkapan aja masih sulit dipahami, apalagi bahasa rumus, apalagi bahasa simbol. Nah, Syekh Abdul Wahab Sya'roni ini yang ditangkap oleh kaum arif billah. Syekh Abdul Wahab Sya'roni ini yang mengungkapkan rumus, simbol, dan seterusnya. Kita bayangkan aja betapa dahsyatnya spiritual beliau, kedalaman keilmuan beliau, dan seterusnya. Wasitatu iktis salikin, sebagai pengantar, pengikat dari kaum salik. Ini juga bisa diartikan para salikin. Yang dicari oleh salikin itu adalah intan mutiara. Nah, adanya di Syekh Abdul Wahab Sya'roni ini. Nah, jika ingin mendapatkan, harus bermedia, harus wasilah Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Wa raihanatu wujudil wasilin. Ini raihana itu bunga harum keberadaan dari orang-orang yang telah wusul. Jadi orang wusul itu bisa wusul, gampangannya bisa wusul, itu mendapatkan semerbak harum rohani dari Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Kenapa allazi aqamathul qudratul ilahiyah? Beliau didirikan oleh kudroh ilahiyah. Ini sampean simak. Warat tabat hul inayatur rabbaniyah wal lataifir roh. Ini gandeng. Ada ilahiyah, ada rabbaniyah, ada rahmaniyah. Kalau dari penjelasan guru kita, rabbaniyah, ilahiyah urutannya, rabbaniyah, rahimiyah, rahmaniyah. Ini gimana dijelaskan? Jadi memang sudah intinya gini, Syekh Abdul Wahab Sya'roni ini benar-benar sosok yang dipilih oleh Allah. Inayah sabikonya seperti itu, sehingga apa-apanya dibimbing langsung oleh Allah. Beliau benar-benar diberikan sifat-sifat yang sempurna dalam penghambaan, pengabdian, dan penghambaannya kepada Allah. Fasalakat tariqa al-ilahiyah muttabi'an lil kitabil aziz wa sunnah al-muhammadiyah. Ini senantiasa di dalam membimbing, dalam bersuluk, ini mengikuti kitab dan sunnah. Wa tafaqqaha hatta wasala ilal ghayah. Nah, demikian pula pemahaman fikihnya mateng sampai mentok. Fi madhabis sadati syafi'iyah. Beliau berfikih atau bermadhab syafi'iyah. Wa fatahallahu alaihi bil iftitahatir rabbaniyah. Allah membuka hati, penutup hati Syekh Abdul Wahab Sya'roni dengan berbagai futuhat rabbaniyah. Jadi mengalami banyak futuh. Futuh rabbaniyah itu banyak macamnya. Futuh rabbaniyah itu gimana ini? Jadi mengalami pencerahan secara spiritual. Ini contoh aja. Ini dasar ya, dasar futuh rabbaniyah. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ini salah satu bentuk futuh. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk,
dia, Allah, akan melampangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang dikendaki diberi petunjuk, dikendaki mendapat petunjuk, ini dadanya dibuka oleh Allah, dilapangkan oleh Allah untuk bisa menerima Islam. Nah, inilah futuh. Dadanya dibuka dulu oleh Allah, dilapangkan dulu untuk menerima Islam, baru kemudian dia berarti sama dengan diberi hidayah. Jadi tidak bisa ini proses diupayakan terus dengan cara bagaimana, dengan puasa atau dengan, tidak bisa ini. Ini murni futuh Rabbani, itu murni anugerah. Tidak bisa dicapai dengan usaha fisik, dengan kasab, tidak bisa. Begitu pula dengan misalkan kepandaian ilmu dengan belajar, tidak bisa. Nah, kan tapi harus diingat, ini futuh ini penting ya. Jadi untuk mengalami futuh itu futuh kalau fathah, sebelum fathah itu ya harus kasroh. Kasroh itu mengalami remuk redam dulu, hancur lebur dulu. Jadi jika seseorang mau diberi futuh oleh Allah, ini secara kebiasaan sunnahnya, dia akan diremuk redamkan hatinya dulu oleh Allah. Entah ya melalui berbagai hal, sampai kemudian ia bisa menangis. Inilah dasar hadis qudsi. Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku berada di sisi orang-orang yang remuk redam hatinya. Ketika hati kita sudah remuk redam, entah karena kesalahan, entah karena mungkin ya bentuk ujian cobaan yang sedemikian rupa. Nah, ketika kita kemudian benar cara kembali kita, itulah kita mengalami futuh. Ada salah satu contoh ya, salah satu bentuk futuh itu adalah kita mengalami kenikmatan futuh halawah. Tapi kalau futuh Rabbaniyah ini ya sudah tinggi ini, benar-benar tidak ada perantara, tanpa perantara. Termasuk futuh Rabbaniyah ini yang diberikan kepada Nabi Khadir alaihissalam, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, Nabi Khadir diberi ilmu laduni ini juga futuh. Masyaikhul Imam Asy-Sya'rani fi ilmi syar'i. Ini ada guru-guru dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada guru syar'i, ada guru sufi. Jadi gurunya itu ada dua, itu banyak guru-gurunya itu. Mulai dari guru pertama itu Syekh Aminuddin Al-Imam wal Muhaddis Bijami'il Ghamri. Pendidik pertamanya waktu beliau masih di Kairo. Syekh Aminuddin ini murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini di usia 7 atau 8 tahun itu sudah hafal Quran. Kemudian berbagai ilmu dari guru-gurunya, termasuk dari Syekh Aminuddin ini, sudah sedemikian rupa kemudian dihafal. Terus Syekh Samsuddin dan seterusnya, ini silakan dibaca sendiri. Kemudian guru sufi ini ada 3, 1 Syekh Ali Al-Mursofi, 2 Muhammad Asy-Syanawi, dan 3 Ali Al-Khawas. Sedikit tentang Syekh Ali Al-Khawas. Jadi setelah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini matang dari sisi ilmu fikih, dari sisi ilmu nahwu,
dari sisi sorof dan lain sebagainya, matang dari sisi keagamaannya. Barulah kemudian beliau belajar ilmu tasawuf. Ini yang sering juga dipakai dasar oleh orang-orang bahwa ya belajarlah kepada Syekh Sa'roni. Artinya di usia muda ini matangkan dulu, belajar tentang fikih, tentang ilmu alat, bagaimana memahami bahasa Arab, teks bahasa Arab dan seterusnya. Ini sudah luar biasa. Sehingga kemudian beliau bertemu dengan Syekh Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas ini seorang yang buta huruf. Nah, Syekh Abdul Wahab Sa'roni ini sudah kenal alim, matang keilmuannya, fikih dan lain sebagainya. Bahasa Arab, nahwu, balaghah, sembarang kali rewe ngewes. Gurune buta huruf. Maka hal pertama yang diajarkan oleh Syekh Ali Al-Khawas kepada Syekh Abdul Wahab ini ketika berguru, Syekh Abdul Wahab ini suka membeli buku. Ya memang orang yang gila ilmu. Kitab-kitabnya itu banyak sekali. Dia duit tuku buku, tuku kitab. Begitu berguru, menyatakan sami'na wa ata'na, jual semua kitabmu. Kemudian uangnya berikan kepada fakir miskin. Sampean bisa bayangkan, kalau sampean nggak cinta ilmu, ya biasa-biasa aja. Melihat buku itu ya biasa-biasa saja. Tapi kalau sampean cinta ilmu, wah, satu buku itu, waduh, luar biasa berharganya. Lah, ini sebegitu banyak kitab koleksinya yang sudah dikumpulkan, yang sudah dipelajari, dibaca dan seterusnya, disuruh menjual, disuruh membuang. Bisa dibayangkan, pelajaran pertama aja sudah sakit ini. Alasannya sederhana, agar ketergantungan Syekh Abdul Wahab tidak kepada buku. Ilmunya biar tidak tergantung kepada buku-buku itu. Beliau disuruh menyibukkan diri dengan zikir dan suluk. Ini pelajaran pertama begitu berguru. Setelah itu kemudian sama Syekh Ali Al-Khawas, setelah zikir, suluk, terus fokusnya hanya itu aja. Kemudian disuruh bermasyarakat. Siap disakiti dan nggak boleh balas. Siap membantu meringankan beban orang sekitarnya. Terus itu dilakukan. Sebelum itu disuruh zuhud memang. Nah, banyak pelajaran yang kemudian di kemudian hari setelah didikan dari Syekh Ali Al-Khawas kepada Syekh Abdul Wahab Sa'roni, kemudian beliaunya mendapatkan foto-foto sehingga benar-benar mendapatkan ilmu laduni. Jadi banyak kisah yang terkait itu. Ini aja berat sebenarnya. Bagaimana seorang yang sudah alim bisa berguru kepada orang yang buta huruf. Tapi Ali Al-Khawas ketika disuruh menjelaskan tentang firman dan sabda Al-Quran hadis, luar biasa. Ringkasnya gini, nggak ada seorang wali, apalagi walian mursyidah itu bodoh, nggak ada. Boleh jadi mereka itu bodoh, mungkin dari baca tulis, tapi tidak bodoh dari al-alim. Nah, ini bedanya. Sementara murid mungkin pandai di dalam baca tulis, tapi belum hatinya, masih bodoh. Nah, dari situlah kemudian disuruh buang dan lain sebagainya tadi agar transfer ilmu dari Syekh Ali Al-Khawas ini langsung ke Syekh Abdul Wahab Sa'roni sebagai murid. Jadi agar begitu, agar
Kemudian ya dari situlah berterima kasih dan lain sebagainya, menyadari seandainya dari awal buku dan kitab-kitabnya itu tidak dijual, tidak dibuang dan seterusnya, mungkin ia masih bergantung dengan qaul-qaul yang ada di kitab itu. Mu'allafatuhu, ini kitab-kitab karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Beliau hidup sekitar usianya itu 75 tahun dan meninggalkan sekitar 300-an kitab. Ya, sini banyak kitabnya. Ini diantaranya kita punya ada beberapa. Nah, terakhir ini silakan dibaca sendiri kitab-kitabnya dari berbagai kajian, termasuk yang banyak itu dari sisi fikih dan tasawuf. Jadi tasawufnya itu atau fikihnya itu ditasawufi kayak begitu. Yang terakhir wafatul Imam Asy-Syarani. Wa fi wafati radhiyallahu an yutabi'u Syekh Abu Ali Al-Kuhani fi kitabihi Jami'ul Karomat Al-Aliyah fi Tabaqati Sadati Sadiliyah qailan. Syekh Al-Kuhani menjelaskan di kitab Tabaqati Sadati Sadiliyah, ya, di kitab Jami'ul Karomat, beliau berkata, walam yazal mu'azzaman fi suduris sudur mubajjalan fi uyunil a'yan hatta naqalahullahu ila dari karomatih. Jadi di hati orang-orang besar, di hati masyarakat, di hati seluruh warga, sampai kapanpun, ini seakan-akan begitu di daerah Mesir, beliau ini tetap dihormati oleh para pembesar, oleh para tokoh, dan dimuliakan. Sampai wafatnya. Jadi selama hidupnya itu beliau senantiasa dihormati dan dimuliakan oleh para tokoh, orang-orang terkemuka di masanya sampai beliau meninggal. Beliau meninggal tahun 973 dan dimakamkan di pondok atau di zawiyahnya di antara menara. Nah, wa hadara janazatahu jam'u hafilin minal ulama wal fuqaha wal fuqara. Nyaris pemakamannya dipenuhi oleh para ulama, para fuqaha, para umaro, para sufi dan seterusnya. Nyaris tumplek blek. Jadi karena kapasitas kemampuan beliau mampu menyatukan, mampu mempertemukan antara syariat dan hakikat, antara fikih dan tasawuf dan seterusnya, yang itu tidak mudah. Hanya benar-benar orang besar, mujaddid, akabir yang mampu itu. Dan Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani adalah salah satunya. Sehingga ya tidak hanya ulama fikih yang datang untuk takziah, sekaligus para sufi juga hadir. Bahkan para penguasa. Ini pemakamannya dipenuhi seperti itu. Wa kana yauman masyhudan fi Misra. Ini sampai hari wafatnya beliau di saat itu menjadi hari yang bersejarah di Mesir. Wa shalla alaihi bil Azhar Syarif. Beliau wasuliya alaihi bil Azhar Syarif. Beliau disolati di Azhar. Wa quri'a nasabuhu asy-syarif ala dikkah. Sampai saat itu kemudian dibaca nasibnya di mimbar. Wa hamaluhu alal a'naq. Dan di bawah, ya bagaimana tidak
orang sebanyak itu kemudian jenazahnya dipikul. Ini seakan-akan ya berada di pundak semua orang, di leher semua orang ini. Saking banyaknya orang yang ikut takziah dan memakamkan beliau. Haitsu madfanahu. Jadi waktu mau diantar ke pemakaman itu karena banyaknya orang, jadi jenazahnya itu lewat di atas. Wa hadarat janazatuhu al-auliya al-ahibba wal amwat wa rijalud dawair minal insi wal jin min sukanil barara wal wadiyani wa ma wara al-bihar hat janazatan bimisra mithlu janazatihi. Nah, ini sampai ketika beliau wafat, yang hadir itu biasa, tidak hanya dari kalangan manusia, bangsa jin, bahkan penduduk gurun, penduduk lembah, orang keluar semua, para wali, para kekasih Allah, semuanya, bahkan roh-roh yang sudah meninggal ikut mengantar. Ya, ini sampai diungkapkan tidak pernah hal itu terjadi. Wa kafat tuyur tahumu haula nakshihi. Ini sampai burung berkerumun terbang mengitari jenazahnya. Di burung-burung itu apa, jenazahnya itu ya muter di jenazahnya rekan. Wa bakat alaihil jamadat. Nah, bebatuan ya, benda mati, sampai ikut nangis beliau. Wa taqatta'at al-qulub asafan alaihi. Dan hati-hati hancur diliputi kesedihan. Yang pasti kita harapkan bagaimana agar orang-orang yang mengenal kita saat kita kembali, mereka benar misi kita bukan karena apa, karena ya benar-benar kehilangan, menjadi sosok yang dirindukan dan seterusnya. Pesan dari guru kita adalah bagaimana dalam hidup dan kita menjadi orang yang disukai, disenangi, dan dicintai, bukan menjadi orang dan seterusnya. Itu tidak mudah tentu. Wa khallafa rahimahu bagian. Jadi benar-benar beliau meninggalkan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Wasanaan itron rokiban, ini pujian. Dan waba'da wafatihi tanatharat al khairat ala zawiyati min kulli fajjin amik. Wafatnya beliau, ini pondoknya, zawiyahnya, ini menjadi tempat yang dari berbagai tempat yang jauh itu datang kebaikan-kebaikan tersebar dari pondoknya. Wa auqaful iqarat wal atyan wa syayyadu lahu masjidan jami'an yali. Setelah itu banyak orang-orang itu berbondong-bondong mewakafkan tanahnya, propertinya untuk membangun masjid beliau. Wadarihan khoson lah, kemudian mendirikan makam untuknya. Wabi'alihi kubbatan makudatan, di atas makamnya itu ada kubah, kemudian ada ruang terpisah. Waratabu lahul martabat, sekaligus disiapkan juga pengurus dan sebagainya. Wasoro masjiduhu yu'addu min a'zami masajidi Misra. Itu ini termasuk salah satu masjid terbesar di Mesir. Wadarihu min ajalil adriha, kuburannya masuk makam yang paling agung. Allati yustajabu inda du'a,
Banyak orang yang berdoa di sana, kemudian ya Allah, harapan dan seterusnya. Wa madaduhu faidun bainal ubat. Madadnya, keberkahannya meluas sampai ke siapapun. Taksiduhu dzawil hajat wal muta'assirin fayakifun baina yadai. Wa yatawassaluna ilallah yakshiful kurub wa mazarahu ahadun ila majburil khatir. Wa huwa radhiyallahu an nasirud du'afa hayyan wa maitan. Tazdahimun nas alaihi wa yanzudur washumu' wa ma min ahadin halasahadi illa wa afadu alaihi min madadihi rahimahullah. Wa misra qatibatan min kulli millatin wa ya'miluna inda khairan katsiran. Ini ya, orang besar, siapapun pasti ingin menziarahinya. Tidak hanya semasa hidupnya, bahkan setelah wafat justru semakin besar namanya. Di kuburannya, ini Syekh Abdullah Syaroni setelah meninggal itu justru kemudian satu demi satu mewakafkan tanahnya, propertinya untuk dibangun masjid, kuburannya, makamnya lupa. Kuburannya dijadikan wasilah atas hajat, keinginan, kesulitan, segala hal. Ya, di sini ditulis semuanya diijabah oleh Allah. Bahkan ada yang punya nazar, ada yang datang dengan membawa lilin. Membawa lilin itu artinya ini sebagai bentuk penghormatan. Jadi dengan membawa lilin itu namanya memberikan penghormatan kepada ahli kubur tersebut. Samping membawa lilin itu termasuk juga memohon keberkahan kepada ahli kubur. Yes. Intinya siap yang ziarah wali, lebih-lebih ya akabirul aulia, dipastikan tidak akan, apalagi selama hidupnya. Jadi selama hidupnya siapapun yang sowan datang kepada wali kekasih Allah tidak akan pernah dikecewakan. Demikian pula setelah beliaunya meninggal dunia. Terakhir ditutup dengan Allahumma amaddana bimadadihil fayyad wahsyurna wa atim alaina barokatah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebagaimana di awal, zikrus sholihin ibadah, mengingat orang soleh itu ibadah. Zikir di sini adalah dalam arti hubbus sholihin ibadah. Cintailah orang-orang soleh, cintailah Allah. Dengan modal cinta itu saja dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal sehingga aliran keberkahan, aliran ilmu, kemanfaatan dan lain sebagainya mengalir ke hati, mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang benar-benar kekasih Allah. Minal muridina shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salikin al asyikin warahmatullahi wabarakatuh.